Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Sari dan juga teman-teman semua. Semoga pagi hari ini menjadi pagi yang cerah dan penuh berkah bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita semua masih berkesempatan untuk belajar dan juga berdiskusi bersama dengan ilmu yang bermanfaat. Sebelum masuk pada konten inti dari video presentasi kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Salwa Andini Putri, perwakilan dari kelompok studi kelayakan bisnis minyak kelapa sawit. Pada pagi hari ini, saya berperan sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya yang nantinya akan menyampaikan presentasi pada hari ini. Yang pertama, ada Gavio Frihananda Putra, yang kedua ada Vanessa Olivia Rahmat, yang ketiga ada Cobita Surya Amadea, dan yang terakhir ada Raihan Raka Asari. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk dalam sesi pertama presentasi, yaitu penyampaian latar belakang proposal yang akan disampaikan oleh rekan saya, Cobita. Waktu dan tempat disilakan. Baik, latar belakang. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian negara dan memakmurkan kehidupan setiap rakyat di Indonesia. Sehingga Indonesia dapat bertransformasi menjadi negara maju. Indonesia merupakan negara pemilik minyak, batu bara, gas alam, emas, nikel, tembaga, dan berbagai komoditas yang diminati pasar internasional. Indonesia juga memiliki kekayaan dalam bidang pertanian dan perkebunan. Salah satunya yaitu kekayaan kelapa sawit atau Elis Gunes Jax merupakan salah satu tanaman penghasil minyak nabati yang sangat penting. Kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit berasal dari Afrika, tumbuh sebagai tanaman liar, setengah liar, dan sebagai tanaman budidaya yang banyak tersebar di berbagai negara beriklim tropis. Indonesia adalah salah satu negara penghasil minyak kelapa sawit pertama di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara agraris beriklim tropis yang didukung oleh sektor pertanian, salah satunya perkebunan. Bagian paling penting dari kelapa sawit adalah buah yang dapat diolah menjadi minyak setengah jadi atau crude palm oil atau CPO, yang menghasilkan minyak goreng, margarin, shortening, dan vegetable ghee untuk industri pangan serta fatty acid, alkohol, dan glycerin dan biodiesel untuk industri oleh kimia. Minyak kelapa sawit juga diolah menjadi minyak jadi atau palm kernel oil yang menghasilkan shortening, cocoa butter, special fat, es krim, kopi, dan kosmetik. Keunggulan minyak kelapa sawit atau CPO di Indonesia merupakan cerminan dari kondisi tanah yang sangat subur, curah hujan yang mencukupi, serta sinar matahari yang mendukung untuk optimalisasi tanaman tersebut. Prospek bisnis. Yang pertama, tingkat konsumsi produk berbahan dasar minyak kelapa sawit dalam negeri masih besar. Yang kedua, produksi kelapa sawit paling stabil di antara minyak nabati lain, seperti kedelai dan bunga matahari. Yang ketiga, industri hilir di dalam negeri sedang berkembang. Joko mengatakan, saat ini sebagian besar produksi CPO di Indonesia sudah diolah di dalam negeri. Yang keempat, pemerintah mulai gencar merespon kampanye negatif yang diserukan pihak tertentu secara spesifik berdasarkan tema dan pelakunya. Yang keenam, potensi kenaikan harga minyak sawit mentah atau yang bisa dipanggil CPO dan produk turunannya sangat besar menyusul lahan perkebunan sawit semakin terbatas, sedangkan permintaan minyak nabati terus meningkat. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, kami memutuskan untuk ikut memulai bisnis minyak kelapa sawit di daerah Pasaman Barat. Dengan luas perkebunan kelapa sawit seluas 7 hektar, dengan jumlah pekerja perkebunan sekitar 100 pekerja, keuntungan akan diperoleh dari penjualan produksi, serta lahan sawit itu sendiri melalui jual beli lahan,
karena harga dari lahan sawit sendiri dari tahun ke tahun selalu meningkat. Harga lahan sawit sendiri secara umum bergantung pada kualitas tanaman sawit yang tumbuh di lahan tersebut. Semakin baik dan berkualitas tanaman sawit yang tumbuh, maka harga akan semakin naik. Tujuan penelitian. Yang pertama, kebutuhan harian. Minyak kelapa sawit menghasilkan produk-produk kebutuhan harian masyarakat seperti minyak goreng. Yang kedua, produk andalan ekspor. Minyak kelapa sawit merupakan produk andalan ekspor migas, sehingga dapat menjadi sumber perolehan devisa dan pajak. Yang ketiga, menjaga kestabilan harga minyak goreng. Terjadi kenaikan harga minyak goreng pada tahun 2021 hingga tahun 2002, serta tingginya permintaan akan minyak goreng, namun penawaran terhadap produk tersebut menurun menyebabkan terjadinya kelangkaan produk. Yang keempat, menciptakan lapangan kerja. Proses produksi dan pengolahan dari minyak kelapa sawit dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, terima kasih kepada Cobita. Selanjutnya masuk kepada sesi kedua presentasi, yaitu penyampaian aspek-aspek studi kelayakan bisnis yang akan disampaikan oleh Cobita, Glavio, Vanessa, dan Raka. Kepada rekan-rekan, waktu dan tempat disilakan. Yang ditawarkan. Hasil kelapa sawit, crude palm oil, crude palm kernel oil, dan palm kernel extractor. Segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama, segmentasi adalah membagi pasar yang luas berdasarkan karakteristik tertentu. Kami membagi pasar berdasarkan aspek demografis, geografis, dan psikografis. Targeting digunakan untuk menentukan mana segmen pasar terbaik bagi bisnis yang kami jalankan. Dan positioning, untuk menentukan bagaimana metode yang tepat dalam memposisikan produk atau merek ke dalam sasaran segmentasi yang sebelumnya sudah dibuat. Perkembangan permintaan dan prospek pasar. Seperti yang bisa kita lihat di tabel, untuk mencari ramalan selanjutnya, maka X tahun 2023 sama dengan 2, Y sama dengan 93.000, tambah 62.000 dikali 2 sama dengan 217 kilo. Tahun 2024 sama dengan 3, Y sama dengan 93.000, ditambah 62.000 dikali 3, sama dengan 279 kilo. Tahun 2025 sama dengan 4, Y sama dengan 93.000 ditambah 62.000 dikali 4, sama dengan 341.000 kilo. 341 kilo. Selanjutnya adalah perkembangan penawaran dan prospek pasar. Bisa dilihat dari grafik, tingkat produksi kelapa sawit di Sumatera Barat mengalami penurunan dari data 2018 sampai 2020. Kemudian di sebelah kanan bisa dilihat adalah tabel dari ramalan penawaran. Terdapat tahun 2023, penjualan tahunnya atau Y-nya 8.000 ton, X-nya -1, dan X dikali Y 8.000. Kemudian di tahun 2024, penjualan per tahunnya adalah 8.400 ton dengan X-nya 0 hingga X kali Y-nya menjadi 0. Kemudian di tahun 2025, penjualan per tahunnya adalah 10.000 ton. X-nya 1 dan X kali Y menjadi 10.000. Dan jadi totalnya untuk penjualan per tahun itu 26.400 ton. Untuk total X-nya 0, X dan Y-nya 18.000, dan X kuadratnya 2. Kemudian ada market space dan market share. Nah, di sini market space, cara mencarinya adalah total permintaan dikurang total penawaran. Yang pertama ada market space produk dari minyak goreng, yaitu total permintaannya 36.000 dan total penawarannya 26.400. Sehingga menjadi 9.600. Kemudian yang B, market space produk margarin, yaitu total permintaannya adalah 93.000, dikurang dengan total penawarannya yaitu 26.400, sehingga menjadi 66.600. Kemudian selanjutnya ada market share, yaitu jumlah penjualan perusahaan dengan total 26.400 ton,
dan jumlah penjualan industrinya 30.000 ton. Untuk mencari market share-nya itu adalah penjualan perusahaan dibagi penjualan industri dan dikali 100%. Sehingga didapatlah menjadi 26.400 dibagi 30.000, kemudian dikali 100%, menjadi 88%. Kemudian adalah analisis pesaing. Perusahaan pesaingnya ada dua, yaitu PT Ineasi Raya dan PT Sukses Jaya Wood. Penjualan perusahaan mereka adalah 10.000 ton per tahun untuk Ineasi Raya dengan market space-nya adalah 33,33%. Untuk PT Sukses Jaya Wood 20.000 ton per tahun, sehingga market space-nya ada 66,67%. Jadi total jumlah penjualan industri adalah 30.000 ton per tahun. Jumlah penjualan industri ada 15.000 per ton, kemudian rata penjualan industri 7.500 ton. Rumus mencari market share-nya adalah penjualan perusahaan dibagi penjualan industri dikali 100%. Didapatlah untuk PT Inkasi Raya, market share-nya adalah 33,33%, dan PT Sukses Jaya Wood adalah 66,67%. Kemudian masuk ke analisis SWOT dan marketing mix atau 4P. Untuk analisis SWOT di sini ada strength, kekuatan, ada weakness, kelemahan, ada opportunity, ada peluang, kemudian ada threat, yaitu adalah ancaman. Kemudian untuk marketing mix-nya ada produk, price, place, dan promotion. Next. Keputusan strategi. Berdasarkan penjabaran strategi marketing untuk bisnis yang kami jalankan di atas, kami mengambil keputusan menjalankan bisnis dengan langkah dan strategi sebagai berikut. Yang pertama, menjalankan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit dengan ramah lingkungan, sehingga tidak membuat masyarakat sekitar pabrik dan perkebunan terganggu. Kemudian yang kedua, mengelola perkebunan dengan tenaga ahli untuk menghasilkan kelapa sawit yang berkualitas, yang mana akan berdampak pada kualitas produk yang akan dipasarkan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, memberikan harga yang terjangkau sesuai dengan kualitas minyak kelapa sawit terbaik. Yang keempat, ada aktif dalam melakukan berbagai macam strategi promosi seperti melalui media sosial, yaitu Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan lainnya. Yang kelima, ada membangun brand awareness dalam masyarakat sekitar, yang diharapkan nantinya masyarakat dapat menyebarluaskan kepada masyarakat lain melalui sosialisasi atau secara mulut ke mulut. Kemudian yang keenam, ada menciptakan lingkungan perkebunan yang nyaman, bersih, sehingga pengunjung dapat senang untuk berwisata sekaligus memberikan pengalaman edukasi mengenai perkebunan kelapa sawit. Kemudian ada lokasi dan desain produk. Untuk luas perkebunan kelapa sawit kami yaitu seluas 7 hektar atau 70.000 meter persegi. Sekali panen menghasilkan kurang lebih 30 ton. Lokasi perkebunan kelapa sawit ini berada di Kota Balingka, Pasaman Barat, Sumatera Barat. Kemudian lokasi tersebut memiliki tanah yang gembur, drainase yang baik, kaya akan humus dengan pH 5,5 sampai 7,0 yang merupakan cocok untuk ditanami minyak kelapa sawit. Selain itu kami juga memiliki pabrik dan gudang dengan luas 1 hektar atau sekitar 10.000 meter persegi. Kemudian desain produk yang kami hasilkan yaitu yang pertama ada CPO atau crude palm oil, yaitu minyak goreng dengan ukuran 1 liter dan 2 liter. Kemudian ada margarin dengan ukuran 200 gram dan 1 kilo. Kemudian ada minyak bahan bakar yaitu biodiesel dengan ukuran 1 barel atau 159 liter. Kemudian yang kedua ada CPKO atau crude palm kernel oil dan PKE yang dijual ke industri olahan lain atau perusahaan lain. Kemudian ada bahan baku dan bahan pendukung. Untuk bahan baku kelapa sawit, yaitu merupakan bahan utama dalam pembuatan CPO, CPKO, dan CPKO tidak akan jadi jika tidak ada kelapa sawit. Karena itu kelapa sawit menjadi bahan baku utama dalam pembuatan CPKO dan CPKO. Kemudian bahan pendukung yaitu adalah air. Fungsi air di sini merupakan satu tahap ketika
kelapa sawit tersebut dimasuk dalam proses perebusan dan proses lainnya untuk memudahkan proses produksi produk CPO dan CPKO. Berikut adalah skala operasi, proses produksi, dan layout bangunan dari perusahaan kami. Yang sebelah kiri adalah skala operasi, kemudian yang sebelah kanan adalah layout bangunan. Selanjutnya, mesin peralatan dan perlengkapan yang digunakan. Yang pertama ada cake brick conveyor berfungsi untuk memecah gumpalan ampas sehingga bisa terangkat ke fiber cyclone. Di dalam conveyor, press cake diaduk-aduk sehingga ampas yang ringan akan mudah dipisah dari biji. Cake breaker conveyor berfungsi untuk menghantar ampas dan biji dari screw press ke the pericarper. Yang kedua ada the pericarper berfungsi sebagai pemisah antara serat dan biji dengan sistem pneumatik di mana serat atau fiber dengan berat jenis lebih ringan akan terpisah keluar oleh cyclone fiber akan terhisap oleh airlock serabut yang terhisap langsung dibawa menjadi bahan bakar boiler, sedangkan biji atau nut akan jatuh ke polishing drum. Pemisah dilakukan dengan hisapan dari fiber cyclone dengan pengaturan dari airlock-nya. PKS atau pabrik kelapa sawit Pasaman Barat memiliki 2 unit the pericarper. Selanjutnya ada kendaraan transportasi. Di sini kita memakai 2 kendaraan, yaitu mobil L300 dan Mitsubishi Colt Diesel. Selanjutnya, ada pasaran umum dan fasilitas penunjang. Pada pasaran umum, ada beberapa, yaitu benih, pupuk, pestisida, alat transportasi, dan lainnya. Itu untuk peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu hasil perkebunan kelapa sawit. Yang kedua, ada fasilitas penunjang. Fasilitas yang disediakan di luar gaji atau upah yang disebut kompensasi diberikan pada karyawan oleh perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perumahan atau mes, yang kedua rumah sakit, yang ketiga sarana transportasi, yang keempat rumah ibadah. Selanjutnya, bentuk badan hukum. Dengan segala pertimbangan dan tujuan pendirian organisasi, kami memutuskan perusahaan ini mempunyai badan hukum yang terbentuk perseroan terbatas atau PT, yaitu bentuk perusahaan yang modalnya terbagi atas saham-saham, sehingga perusahaan kami bernama PT Elais Pasaman Barat. PT juga merupakan jenis badan usaha yang dilindungi oleh hukum dengan beberapa orang yang menanamkan modalnya sebagai tanda pemilik perusahaan ini. Perusahaan ini berdiri dengan nama PT Elais Pasaman Barat Tbk Nusantara dengan jenis usaha berupa perusahaan agraris atau perkebunan kelapa sawit. Visi usaha PT Elais Pasaman Barat Tbk Nusantara yaitu menjadi perusahaan agribisnis nasional yang unggul dan berdaya saing internasional, serta sukses di perkebunan kelapa sawit yang bereputasi dan berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Misi usahanya, pertama, menyediakan produk kelapa sawit dan turunannya yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Yang kedua, menjadi perusahaan yang baik dengan membangun sistem jalur ganda dalam organisasi, yaitu orang yang tepat dan sistem yang baik. Yang ketiga, membangun budaya disiplin dan sumber daya manusia pembelajar untuk memaksimalkan kekuatan karyawan dan organisasi. Yang keempat, yaitu memiliki kekuatan perusahaan multinasional dan sigap dalam berbagai persaingan. Yang kelima yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik. Yang terakhir yaitu secara konsisten memberikan keuntungan di atas standar pasar atas dana pemegang saham. Selanjutnya, next. Berikut adalah pendiri usaha. Usaha ini didirikan oleh 5 orang pendiri, antara lain, pertama, Direktur Utama, yaitu Gavio Priyananda Putra. Yang kedua, Manajer Perkebunan Sawit, Vanessa Olivia Rahmat. Yang ketiga, Manajer Pabrik, Cobita Surya Amandia. Yang keempat, Manajemen Pemasaran, Rehan Raka Atorik.
Dan yang terakhir ada Human Research Development atau HRD, Salwa Andini Putri. Selanjutnya, prosedur perizinan dan legalitas usaha. Yang pertama yaitu memiliki pengesahan dalam bentuk PT dan memiliki tanda daftar perusahaan atau TDP. Selanjutnya, mengurus nomor pokok wajib pajak atau NPWP, perusahaan SIUP, sertifikat halal, dan yang terakhir surat izin tempat usaha atau SITU dan izin gangguan atau HO. Berikut merupakan dokumen dan biaya perizinan dan legalitas usaha. Dokumen yang diperlukan dalam kepengurusan izin dan legalitas usaha. Yang pertama ada KTP, yang kedua akta pendirian perusahaan terbatas, yang ketiga NPWP badan usaha, yang keempat surat izin industri dan perdagangan, yang kelima surat keterangan domisili perusahaan, yang keenam ada nomor induk perusahaan. Biaya keseluruhan proses perizinan dan legalitas badan usaha kami, termasuk biaya administrasi dan biaya tak terduga lainnya, yaitu sebesar Rp15.500.000. Selanjutnya, perencanaan atau planning. Aspek planning. Yang pertama, kebutuhan personalia perusahaan seperti manajer, staf, operator, dan lainnya. Yang kedua, jenis dan proses rekrutmen. Yang ketiga, ada kriteria atau kualifikasi rekrutmen tiap karyawan atau manajer. Tugas dan tanggung jawab. Pertama, memiliki indeks prestasi kumulatif atau IPK paling rendah 2,75. Yang kedua, mampu mengoperasikan komputer minimal pada Microsoft Word dan Excel. Yang ketiga, mampu berbahasa asing akan menjadi kelebihan. Yang keempat, yaitu bersedia mengikuti interview di wilayah kerja PT Elais Pasaman Barat Tbk Nusantara. Yang kelima, yaitu bersedia ditempatkan di wilayah kerja PT Elais Pasaman Barat Tbk Nusantara. Dan yang terakhir, mempunyai sifat jujur dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan. Persyaratannya yaitu, pertama, wanita atau pria, usia maksimal 35 tahun. Kedua, pendidikan minimal D3 untuk bagian operasional, lebih diutamakan di bidang pertanian. Yang ketiga yaitu berpengalaman minimal 1 tahun di bidang yang sama pada perkebunan kelapa sawit. Yang keempat itu memiliki kemampuan komunikasi kepemimpinan interpersonal yang baik, jujur, teliti, dan mampu bekerja tuntas. Yang terakhir itu untuk penempatan di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Selanjutnya, ini adalah struktur organisasi dari PT Elais Pasaman Barat Tbk Nusantara. Direktur utamanya adalah Gavio Fernanda Putra. Ada 4 manajer, yaitu manajer perkebunan sawit Vanessa Olivia, manajer produksi pabrik Cobita Ria, manajer pemasaran Rehan Raka, dan HRD-nya itu Salwa Andini. Yang di bawah manajer tersebut adalah selanjutnya yaitu aspek manajemen dan sumber daya manusia. Pada pengendalian atau controlling, aspek planning, yang pertama yaitu seleksi berkas. Perusahaan melakukan seleksi berkas yang memenuhi syarat dari berkas-berkas yang dikirim via email. Yang kedua yaitu tes tertulis. Perusahaan mengadakan tes tertulis untuk menguji wawasan dasar calon karyawan. Yang ketiga yaitu interview, bertujuan untuk mengetahui aspek-aspek latar belakang calon karyawan, serta melengkapi informasi yang masih kurang mengenai pelamar. Yang terakhir yaitu pengecekan kesehatan jasmani, bertujuan untuk mengetahui kondisi fisik calon pekerja. Selanjutnya yaitu standari prestasi atau kompensasi karyawan. Sebagai bentuk apresiasi perusahaan terhadap kinerja karyawan, perusahaan memberikan kompensasi pekerja untuk setiap prestasi yang mereka miliki. Pemberian kompensasi didasarkan kepada standar prestasi berdasarkan evaluasi pekerja setiap bulan. Kompensasi yang akan diberikan berupa gaji dan bonus dengan besar sebagai berikut. Direktur utama yaitu 25 juta, manajer perkebunan yaitu 10 juta, manajer produksi di pabrik yaitu 13 juta, manajer pemasaran yaitu 15 juta, HRD 16 juta,
petani atau karyawan 7 juta. Yang terakhir yaitu petugas keamanan 6.500.000. Next. Selanjutnya, aspek ekonomi. Yang pertama yaitu mengembangkan usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Yang kedua, menghasilkan devisa terbesar pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan para pelaku perkebunan. Yang keempat, penghasil bahan pangan, biofuel, biomasa, dan biomaterial. Selanjutnya, yang kelima, terjadinya penyerapan tenaga kerja pedesaan. Yang terakhir yaitu pengurangan tingkat kemiskinan dan berkontribusi terhadap pembangunan pedesaan secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu ada aspek sosial, ada 5. Yang pertama yaitu kesejahteraan karyawan, yang kedua keterlibatan masyarakat, yang ketiga keselamatan dan kesehatan kerja, yang keempat pemenuhan hak buruh, yang kelima yaitu perlindungan lingkungan. Selanjutnya yaitu aspek lingkungan atau yang disebut juga dengan AMDAL. Berikut adalah tabel analisa aspek lingkungan atau AMDAL untuk bisnis minyak kelapa sawit yang kami jalankan. Teman-teman dapat lihat bagian AMDAL ini cukup banyak aspek yang menjadi perhatian kami agar bisnis kami jalan dan tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar. Next. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan atas kesempatannya. Selanjutnya kita masuk pada sesi terakhir presentasi, yaitu penyampaian kesimpulan dan rekomendasi bisnis yang akan saya sampaikan sendiri sebagai penutup dari presentasi hari ini. Next. Kesimpulan dari proposal bisnis ini adalah PT Allies Pasaman Barat Tbk Nusantara adalah nama ide bisnis kami yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan minyak, yaitu minyak kelapa sawit yang berada di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Kami melihat peluang ini cukup menjanjikan, terutama untuk sektor minyak margarin, serta beberapa kebutuhan rumah tangga lainnya bahan dasar minyak kelapa sawit, yang mana sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Kelapa sawit adalah salah satu bahan baku nabati yang memiliki peluang bisnis yang cukup tinggi serta paling banyak digunakan sebagai bahan baku kebutuhan dasar masyarakat. Kelapa sawit dapat diolah mulai dari dagingnya, tandan, dan bagian-bagian lainnya. Produk utama kami adalah CPO atau crude palm oil, di mana minyak ini diekstrasi dari mesokarp buah sawit dan selanjutnya disaring kemudian diklarifikasi. CPO yang dihasilkan kemudian kami olah di kilang menjadi minyak nabati seperti minyak goreng, margarin, dan biodiesel. Kami melakukan proses panen hingga pengolahan kelapa sawit menjadi minyak goreng dan margarin dengan olahan sendiri. Next. Baik, untuk rekomendasi proposal bisnis ini berdasarkan analisis hasil usaha bisnis dan perkebunan kelapa sawit, maka kami memberikan rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama, manfaatkan sumber daya dan modal yang ada. Ide bisnis ini memerlukan biaya modal yang tidak sedikit. Oleh karena itu, kita sebagai business planner harus pandai-pandai dalam mengatur dan memanfaatkan sumber daya serta modal yang ada sehingga bisnis ini dapat berjalan sebagaimana mestinya dan target bisnis dapat tercapai dan pastinya perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Yang kedua, sebelum memulai bisnis, harusnya memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan atau lingkungan sekitar. Contohnya, respon dari masyarakat sekitar, karena ide bisnis ini mungkin akan mempengaruhi pada kenyamanan dari masyarakat sekitar. Yang ketiga, untuk memperkerjakan orang yang akan mengatur ide bisnis ini, sebaiknya dapat merekrut orang yang memiliki ahli dalam bidangnya. Dan yang terakhir, kembangkan strategi, rencana, dan ide yang lebih kreatif lagi. Dengan ini akan lebih menarik perhatian hingga ide bisnis ini dapat terus dilirik oleh konsumen dan juga bisnis. Demikian kesimpulan dan rekomendasi untuk presentasi proposal studi kelayakan bisnis pada hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya dari Ibu dan teman-teman semua. Saya selaku maaf apabila ada kekurangan ataupun kata yang salah. Saya akhiri presentasi membacakan alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.